warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Oke, pertemuan bahasa Indonesia kelas 10. Untuk kali ini kita masih membahas materi negosiasi, yaitu part terakhir, yaitu part 3. Yang kita bahas macam-macam teks negosiasi. Apa aja? Ada negosiasi jual beli. Ini yang untuk dagang ya. Bisa dari surat, bisa dari langsung percakapan. Kalau yang kedua itu ada negosiasi pemecahan masalah. Jadi negosiasi misalnya dalam pemecahan masalah ini negosiasi dalam musyawarah, itu ya, memecahkan suatu masalah. Itu contohnya. Yang ketiga itu ada negosiasi bisnis. Itu biasanya dalam bentuk proposal kalau negosiasi bisnis ini. Yang keempat itu ada negosiasi umum. Apa aja? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat janji, membuat jadwal, lamaran, rapat, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada negosiasi politik. Negosiasi politik, kalau kalian pernah mendengar perjanjian antar negara atau yang tentang perumusan undang-undang, itu termasuk negosiasi politik, permasalahan yang mengenai politik atau pemerintahan. Oke, selanjutnya yang kita bahas penyusunan teks negosiasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Ini yang paling inti yang Miss akan bahas. Yang kedua, penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog itu yang pertama, menentukan topik permasalahan. Tentukan dulu topiknya. Misalnya topik permasalahannya tentang untuk jual beli mangga misalnya. Itu ya. Yang kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Otomatis kalau jual beli mangga ada pedagang, ada pembeli. Yang ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Jangan lupa ada orientasi, ada penawaran, persetujuan, ya kan? Ada kesepakatan dan ada penutup. Itu tadi ya. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Apa aja? Kalau dialog ditandai dengan adanya misalnya pembeli, titik 2, ada tanda kutip, kalimat langsung, seperti itu. Jadi dia dibuat dalam teks bentuk dialog. Selanjutnya, langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Pertama, mencari topik penawaran atau pemesanan. Apa topiknya? Misalnya topik penawarannya pengajuan untuk pembelian alat tulis kantor, gitu kan? Penawaran atau pemesanan alat tulis kantor. Selanjutnya, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Jadi kalau dia dalam tertulis ini, dia harus ada surat pengantarnya dulu. Harus ada kod suratnya supaya menjadi surat resmi. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Seperti itu kalau dalam bentuk tertulis. Oke, itu aja
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar learning kita. Untuk contoh, Miss bedakan di file dokumen dalam bentuk Google Drive. Miss kirimkan. Oke. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.